Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba Debi Anggraini. Saya Rodia. Saya Mufaliana. Kami dari kelas 1B Akuntansi Keuangan Perusahaan Dari kelompok fiksi Akan menjelaskan tentang pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadikan Indonesia satu. Dilaporkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275,77 juta jiwa hingga pertengahan tahun 2022 yang tersebar di berbagai pulau dan provinsi di Indonesia. Keanekaragaman Indonesia mulai dari suku, adat, budaya, agama, dan bahasa yang menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar ke-14 di dunia dan negara terbesar ke-6 di Asia. Di bidang pendidikan, pelajaran bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang sudah ada sejak jenjang kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Mungkin seringkali kita mendengar, mengapa ketika sudah menjadi mahasiswa masih ada mata kuliah bahasa Indonesia? Itu karena jumlah mahasiswa di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan itu terjadi pada tahun 2016 sebanyak 6,15 juta mahasiswa dan pada tahun 2021 sebanyak 8,95 juta mahasiswa. Perguruan tinggi di Indonesia tersebar sebanyak 2.694 institusi, yang beberapa di antaranya berhasil masuk ke dalam daftar 500 universitas terbaik di dunia. Lebih detailnya, mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi negeri sebanyak 4,2 juta, dan di perguruan tinggi swasta sebanyak 4,93 juta. Lalu, apa kaitannya bahasa Indonesia dengan perguruan tinggi? Jadi, di dunia perkuliahan, kita akan banyak bertemu dengan orang yang berasal dari berbagai daerah. Karena tidak semua mahasiswa berkuliah di kota tempat tinggalnya, entah itu karena ingin mengejar kampus impian mereka atau karena alasan tertentu. Tentu saja saat itu kita akan memulai komunikasi yang mana menggunakan bahasa daerah masing-masing. Contoh bahasa Jawa dan bahasa Kalimantan. Apakah saling mengerti? Tentu saja tidak. Itulah alasan mengapa bahasa Indonesia sangat penting di perguruan tinggi. Bukan hanya para mahasiswa, tapi untuk semua orang yang ada di lingkungan kampus. Tapi pertanyaan utamanya adalah, apakah bahasa Indonesia seringkali digunakan dalam berkomunikasi antar sesama? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di era generasi Z saat ini sudah bercampur dengan masuknya budaya asing, yang mana budaya asing tersebut mempengaruhi pikiran anak muda di era generasi Z saat ini. Contoh kata yang sering kita dengar adalah, sorry, lagi sibuk nih guys. Kata guys sudah dipakai oleh banyak orang di Indonesia. Apakah bahasa Indonesia di perguruan tinggi hanya digunakan untuk berkomunikasi saja? Tentu tidak. Bahasa Indonesia kita pelajari untuk kita belajar bagaimana tata cara membuat laporan penting atau skripsi sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Pentingnya bahasa Indonesia tentu saja bukan berakhir ketika sudah selesai kuliah atau wisuda. Bekal mata kuliah bahasa Indonesia akan kita bawa ketika sudah bekerja dan lain sebagainya. Sudah seharusnya kita sebagai generasi Z lebih menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sebagaimana yang tertulis di isi Sumpah Pemuda. Kita lihatkan hasil dari kita belajar di perguruan tinggi sebagaimana contoh baik untuk para pemuda-pemuda di luar sana yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Junjunglah tinggi bahasa Indonesia tanpa meluapkan bahasa daerah, karena itu ciri khas bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.